我要你给！Hai guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul Soul Snatcher yang rilis di tahun 2020. Film ini dibintangi oleh Lee Xian yang berperan sebagai Bai Sisan, Chen Linong berperan sebagai Wang Zijin, dan Han Kis Omar berperan sebagai Ying Lian. Oke guys, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di siang hari yang cerah, terlihat seekor rubah yang hampir terjatuh dari sebuah tebing. Beruntung ada seorang anak kecil yang berhasil menolong rubah tersebut. Akan tetapi, setelah menolong sang rubah, bocah itu terpleset. Karena si rubah tidak bisa menolong, akhirnya bocah malang tersebut terjatuh dari tebing. Alhasil rubah itu jadi sedih, lantas meneteskan air mata. Karena air mata itulah kelak jika bereinkarnasi akan menjadi eliksir dewa. Ribuan tahun kemudian, seluruh siluman rubah melakukan ritual peningkatan level. Karena Bai Sisan, atau Xiao Bai, tidak diperbolehkan masuk. Kemudian Xiao Bai memiliki ide dengan masuk dari tempat lain saja. Setelah Dewa Rubah Putih ekor 9 sudah datang, ritual pun segera dilakukan. Semua rubah yang memiliki eliksir jiwa nampak ke depan untuk sesegera melakukan ritualnya. Ritual itu pun tidak bisa dilakukan, karena masih ada satu yang belum maju. Lantas Xiao Bai teriak dan kemudian maju ke depan. Setelah Xiao Bai maju, dan menempelkan tangannya di batu dewa tersebut, batu itu pun mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Semua mendapatkan sebuah simbol di tangannya, akan tetapi hanya Xiao Bai yang terlihat simbolnya tidak sempurna dan hanya sebagian. Itu dikarenakan Xiao Bai belum memiliki eliksir jiwa dalam dirinya. Setelah Xiao Bai menyadari simbolnya belum sempurna, sang Dewa Rubah lantas menasehati Xiao Bai agar pergi ke dunia manusia, untuk mencari eliksir putih yang dimiliki oleh manusia yang jujur dan berhati tulus. Lantas Xiao Bai dibekali senjata untuk berjaga-jaga. Xiao Bai pun menerima dan menyambut gembira. Setelah memeluk sang Dewa Rubah yang tidak lain adalah kakek Xiao Bai sendiri, diam-diam Xiao Bai juga mengambil pusaka dari baju kakeknya tersebut. Tidak lama berselang, Xiao Bai pun sudah sampai di dunia manusia. Sesampainya di kota, Xiao Bai pergi ke rumah makan, untuk memakan ayam. Di lain sisi terlihat seorang pemuda sedang mencari keberadaan saudaranya yang sudah lama menghilang. Ya, orang itu tidak lain adalah Wang Zijin. Kemudian Xiao Bai mendapatkan informasi, bahwa pemilik eliksir putih baru saja berada di sini. Xiao Bai pun terkejut, dan lantas mencari orang tersebut. Karena informasi yang didapat, bahwa orang itu bersama si telinga panjang, Xiao Bai pun jadi bingung mencarinya. Setelah mencari di kerumunan orang yang sedang berobat, tetapi tidak ketemu, lantas Xiao Bai ke sekumpulan keledai dikarenakan memiliki telinga panjang. Karena tidak menemukan tanda di keledai itu, Xiao Bai pun lantas pergi. Tetapi tiba-tiba kekacauan terjadi diakibatkan keledai Zijin yang lepas dan kemudian menabrak Xiao Bai hingga terpelanting.
Zijin pun terlihat sangat capek mengejar keledainya itu, akan tetapi, setelah melihat Xiaobai, Zijin pun kembali mengejar Xiaobai untuk menanyakan keledainya tadi. Akhirnya Xiaobai tertangkap setelah kelelahan, lantas berjanji akan mencari keledai Zijin tersebut. Xiaobai kemudian mendapatkan informasi lagi, bahwasannya dialah orang yang memiliki eliksir putih tersebut. Tanpa basa-basi lagi, Xiaobai kemudian bersikap baik dan lantas ingin menjadi temannya. Zijin pun setuju berteman dengan Xiaobai. Di sela obrolannya Zijin bercerita bahwasanya kedatangannya ke kota ini untuk mencari saudaranya yang sudah lama tidak kembali lagi. Setelah menunjukkan foto saudaranya, Zijin lantas tidur karena hari sudah larut. Tiba-tiba Xiaobai merasa ada yang sedang memata-matai dirinya. Ternyata itu adalah guru Xiaobai sendiri. Dia bilang kedatangannya untuk menjaga dan membantu Xiaobai seperti perintah Dewa Rubah Putih. Lantas Xiaobai menyuruh gurunya untuk mencarikan keledai milik Zijin. Keesokan paginya keledai itu pun sudah kembali. Zijin pun terlihat senang dan berterima kasih ke Xiaobai. Lantas mereka melanjutkan perjalanan untuk mengikuti ujian akhir, sekaligus mencari Daoran, kemudian mengajaknya pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, mereka mendapati tempat yang sepi dan sangat aneh, tepat di sebuah penginapan. Tiba-tiba datanglah pemilik penginapan tersebut tak lain dan tak bukan adalah ajudan dari Xiaobai sendiri. Nampaknya, Xiaobai sudah memanipulasi tempat tersebut, dan sedang membuat rencana dengan bantuan si ajudannya sang siluman katak. Malam pun tiba, di saat si ajudan melakukan rencananya, di saat itu juga Zijin keluar kamar untuk mencari temannya si Xiaobai. Si katak memancing Zijin dengan mengeluarkan emas, agar supaya Zijin mengikuti langkah si katak. Meski Zijin tidak mengambil emas tersebut, akan tetapi, Zijin berhasil masuk ke rencana si katak, dan lantas menyuruh Zijin mendekat padanya. Nampaknya rencana mereka berhasil. Ketika Zijin hendak dimakan siluman katak, Xiaobai seolah-olah menolongnya. Hal tersebut supaya Zijin mengira Xiaobai menolongnya dan berhutang nyawa kepada Xiaobai. Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan eliksir dewa dari jiwa Zijin, Xiaobai beserta ajudannya membuat skema ini. Karena eliksir dewa yang keluar tiap 1000 tahun sekali tersebut, tidak bisa dipaksa, melainkan harus si pemilik eliksir dewa tersebut memberikannya dengan sukarela. Zijin nampaknya tidak menyadari jika ini semuanya adalah rencana temannya tersebut. Setelah Xiaobai tertelan oleh siluman katak, Zijin kembali dengan obor beserta bom untuk menyelamatkan temannya Xiaobai. Setelah melihat temannya adalah siluman rubah, Zijin lantas kemudian pingsan. Siluman katak pun kelihatannya terluka parah. Keesokan paginya guru Xiaobai memberikan sebuah rencana baru. Rencana ini sangat ampuh dan efektif untuk mengeluarkan eliksir dari pemiliknya. Setelah Zijin terbangun dari pingsannya, si ajudan beserta sang guru lantas pergi loncat ke sungai Antogan. Di saat Zijin keluar itulah, Xiaobai kemudian menjelaskan bahwasanya dirinya adalah seorang siluman rubah yang diutus untuk mencari eliksir dewa. Karena Zijin tidak memahaminya, Zijin terlihat masa bodoh dan tidak mempedulikannya. Karena Zijin sudah percaya dan menganggap Xiaobai seperti saudara, Xiaobai membuatkan cenderamata untuk Zijin sebuah patung kayu dirinya. Di tengah perjalanan, menuju padepokan yang bernama Padang Bulan, Xiaobai dan Zijin terlihat semakin akrab satu sama lain. Sampailah mereka di tempat yang sudah guru Xiaobai rencanakan. Zijin pun tidak memahaminya, jika tempat tersebut adalah rumah bordil. Zijin mendapatkan pesan bahwasanya ada seseorang yang sedang menunggunya. Karena Zijin anak yang polos,
Alhasil dia mengira yang sedang menunggu dirinya adalah saudaranya Daoran. 我们不是找大人兄吗？ Setelah berhasil membawa Zijin ke dalam kamar, lantas kemudian menguncinya dari luar, Zijin pun melihat seorang wanita yang sangat cantik di dalam kamar tersebut. Wanita itu adalah Yinglian, siluman teratai. Zijian tidak berani melakukan hal tersebut, dan hendak kabur dari sana. Ketika Yinglian menyentuh tubuh Zijian, Yinglian langsung terpental diakibatkan mantra yang sebelumnya tabib berikan kepada Zijian sebelumnya. 飞流士！姑娘，Kelihatannya, rencana Yinglian kali ini gagal total. Selain Zijian bukan lelaki mata keranjang juga karena di tubuhnya sudah terdapat mantra penangkal siluman. Lantas sambil mendekat Yinglian mencari di manakah letak eliksir dewa yang tersembunyi di tubuh Zijian tersebut. Xiaobai datang, hendak memastikan Yinglian berhasil atau tidak. Akan tetapi Zijian lebih memilih belajar untuk ujian nasional esok hingga tertidur pulas. Setelah itu, Yinglian keluar untuk mengabari Xiaobai, bahwasanya dia telah gagal. Alhasil Yinglian mendapatkan hukuman dari guru Xiaobai. Keesokan harinya, sebelum pergi ke ujian nasional, Xiaobai dan Zijian bermain sumpah untuk selamanya menjadi teman atau saudara, dan langit pun mendengar sumpah mereka dengan keluarnya petir di setiap mereka mengucapkan sumpah itu. Setelah melakukan perjalanan, akhirnya mereka pun sampai juga di tempat ujian nasional yang sudah ditentukan. Setelah mengambil formulir, semua peserta menunggu gilirannya di gerbang istana. Sekilas terlihat arwah masuk menembus gerbang, tidak lama berselang, gerbang pun dibuka. Berarti sekarang waktunya kelompok Zijian dan Xiaobai. Setelah pertanyaan dibuka oleh petugas, tiba-tiba peserta ujian ada yang berteriak, bahwasanya dia melihat hantu. Karena mengganggu peserta lain akhirnya orang tersebut dibawa keluar oleh petugas. Arwah Yinglian tiba-tiba datang, untuk memberitahu Xiaobai bahwa di sini ada hantu yang sedang membahayakan keselamatan Zijian. Yinglian berpesan agar Xiaobai melindungi Zijian dari hantu itu. Tak pernah disangka hantu itu ternyata saudara Zijian yang sudah lama tidak kembali. Ternyata hantu itu pun tertarik dengan eliksir dewa milik Zijian. Di saat ingin mengeluarkan eliksir itu dari tubuhnya, tiba-tiba Daoran yang tak lain adalah saudara Zijian tersadarkan kembali. Alhasil memori dulu muncul yang dimana Daoran tidak pernah lulus sehingga meninggal menjadi hantu penasaran. Setelah ingatan Daoran kembali, saat itu pun juga Daoran meminta maaf kepada Zijian. Di saat bersamaan Xiaobai yang diserang segerombolan hantu tiba-tiba mengeluarkan cahaya dan lantas hantu-hantu itu pun musnah seketika. Ternyata, cahaya yang menyelamatkan nyawa Xiaobai tersebut adalah mustika yang selama ini menjadi informasi untuk Xiaobai. Setelah itu, lantas Xiaobai menceritakan asal-usul Yinglian ke Zijian, bahwa Yinglian itu adalah siluman teratai, yang dulunya dipekerjakan sebagai wanita penghibur. Yinglian akhirnya bunuh diri. Zijian tidak peduli dan tetap akan menikahi Yinglian. Zijian pun menemui Yinglian, dan ingin mengajaknya menikah. Yinglian pun menolak dikarenakan dia adalah seorang siluman. Karena Zijian tetap memaksa, Yinglian pun akhirnya mau karena melihat ketulusan Zijian. Zijian berkata, meski Yinglian adalah seorang siluman, dia tetap akan menikahinya. Bahkan jika harus mati di tangan Yinglian, dia rela. Yinglian kemudian mengajak Zijian kabur sejauh mungkin.
Tanpa disadari, dari arah belakang siluman katak menusuk Yinglian, sehingga membuatnya terluka parah. Setelah berhasil kabur dari Xiaobai, di perjalanan Yinglian mengutarakan sangat senang bisa bertemu dengan Zijin meski hanya sesaat. Akhirnya Yinglian mati, itu membuat Zijin sangat terpukul, dan sangat kecewa sekali sama Xiaobai. Zijin tidak menyangka selama ini Xiaobai mau berteman karena ada maunya. Zijin lantas meminta Xiaobai untuk membunuhnya saja. Karena tidak mau melihat Zijin meninggal, Xiaobai lebih memilih dirinya saja yang mati daripada Zijin. Di saat Xiaobai ingin bunuh diri, tiba-tiba Xiaobai dipindahkan ke dunia rubah oleh si pendeta. Nampaknya, pendeta yang memberi mantra ke Zijin tempo hari, itu adalah utusan Dewa Rubah Putih. Dia ditugaskan untuk mengawasi Xiaobai ketika di dunia manusia. Lantas Xiaobai ditunjukkan pada masa lalunya 1000 tahun yang lalu, ketika itu seorang anak kecil terjatuh dari tebing hingga meninggal. Lantas rubah itu menangis dan air mata rubah itulah yang kelak ketika si anak kecil itu bereinkarnasi, akan mempunyai eliksir putih. Di sisi lain, ketika Zijin hendak pulang, Zijin berpapasan dengan Xiaobai. Karena Xiaobai menginginkan eliksir miliknya, Zijin pun rela memberikannya ke temannya tersebut. Lantas Zijin menusuk dirinya sendiri kemudian diberikanlah eliksir itu ke Xiaobai. Nampaknya itu bukan Xiaobai, melainkan gurunya yang menyamar. Ternyata selama ini si guru berpura-pura membantu serta mengawasi Xiaobai. Tujuan utamanya ternyata ingin mendapatkan eliksir putih Zijin juga. Akan tetapi yang didapat adalah eliksir hitam. Melihat Zijin mati, Xiaobai pun marah dan lantas bertarung dengan gurunya. Karena ilmunya jauh di bawah gurunya, akhirnya Xiaobai pun tumbang. Ketika mau meninggal, tiba-tiba eliksir yang sebelumnya hitam, setelah disentuh berubah menjadi eliksir putih. Berubahlah Xiaobai menjadi Dewa Rubah ekor 9.这真是我想要的吗？ Selesai pertarungan, Xiaobai ingin menukarkan kedewaannya dengan kehidupan sahabatnya Zijian. Xiaobai rela bereinkarnasi menjadi rubah biasa, demi bisa melihat Zijian hidup lagi. Lantas langit pun menjawab permintaan Xiaobai dan Zijian pun hidup kembali. Setelah hidup kembali, Zijian terkejut dengan darah yang berada di bajunya itu, akan tetapi tubuhnya tidak terluka sama sekali. Zijian lantas pulang ke kampung halamannya. Di saat mencari rumput untuk makanan ternaknya, Zijian tidak disangka-sangka dipertemukan kembali dengan Xiaobai, tetapi dengan sosok seekor rubah, dan film pun tamat. 来呀，别怕。